Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia ini. Ya, jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Walau di luar sana, bro, dia bukan Tuhan, bro, dia bukan Juru Selamat, bro. Ya, dia hanya utusan, bro. Masa Tuhan mati? Tapi saya mau katakan kepada Anda, kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan dia juga sudah berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus juga berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kenapa? Karena firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, pilihlah Dia, kau akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, doa dan harapan saya di pagi hari ini, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dalam menjalani kehidupan aktivitas kita dari pagi sampai malam nanti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan dalam Yosua 24, kita akan terus berlanjut ayat 16 sampai dengan 18. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau bangsa-bangsa dan orang-orang Amori penduduk ini dari depan kita. Kami akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah. Ini janji, ya. Tema kita adalah would never forsake God. Tidak akan pernah meninggalkan Allah. Jadi tidak akan pernah meninggalkan Allah. Ini sebuah sikap hidup yang baik sebenarnya. Walaupun kalau kita kematian, kalau kita baca dalam hakim-hakim setelah kematian Musa, wah bagaimana mereka harus jatuh bangun kembali. Ada mereka dihajar oleh musuh-musuh mereka, ada yang 7 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 7 tahun. Itu sesuatu yang sangat tidak mengenakkan sebenarnya. Tapi mari supaya kita tidak pernah mau ingkar janji. Jangan kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya. Nah, jadi orang-orang yang tidak akan pernah meninggalkan Allah itu berarti tidak akan beribadah kepada Allah lain, ya. Itu yang pertama, tidak akan pernah. Artinya tidak akan pernah itu, dan dia akan juga mencoba-coba, tidak akan pernah beribadah kepada Allah lain. Itu sebabnya sebagai orang yang terlibat dalam rokok yang sangat panjang, ya, addicted. Bayangkan kalau merokok itu seperti kereta api, itu masih kecil dan rokoknya yang diambil disimpan di sekolah ada dulu di kampung kami itu SMA. Jadi kami menyimpan rokoknya ada di situ. Dan saya seringkali mengatakan kepada anak-anak saya, lebih baik tidak pernah mencoba. Karena
saya mengetahui betul bagaimana orang-orang yang terlibat dalam heroin, ganja, itu karena dimulai dari merokok. Jarang orang langsung terlibat kepada narkoba, jarang itu. Pasti dimulai dari rokok, menanja, ganja. Kalau di kampung kami kan itu banyak ganja. Ya, itu tidak sulit mencari ganja di kampung kami itu. Pada masa saya, ya, sampai teman-teman sekolah saya juga banyak sekali yang terlibat. Tetapi saya bersyukur, ya, saya tidak sampai menghisap itu, karena ada satu tekad saya untuk masuk kepolisian atau angkatan pada waktu itu. Tapi saya perokok berat. Dan sampai akhirnya orang tua saya menghukum saya dengan mengikat di lapangan bola. Ini cacat di kaki saya ini. Ya, satu rokok itu disulutkan sampai habis. Dan itu sangat sakit. Ya, saya tahu itu sayangnya orang tua saya pada waktu itu. Tapi orang tua saya hanya bilang begini, kalau kamu mau merokok, tunggu kamu kerja. Dia tidak melarang merokok sebenarnya. Kamu kalau mau merokok, tunggu kamu kerja. Tapi itu nasihat yang tidak baik sebenarnya, ya, tidak baik. Ya, karena merokok itu berbahaya dalam kehidupan ini. Tapi saya mau katakan kepada kita, lebih baik tidak mencoba untuk merokok, supaya apa? Aman, tentram, dan kau sehat, kuat, dapat dengan vitalitas yang luar biasa. Dan saya merasakan itu. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jadi tidak akan beribadah kepada Allah lain. Jangan mencoba-coba Allah lain, ya. Kalau Anda tidak mau menderita dalam hidup, ya. Kita seperti kita orang-orang percaya kepada Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, selamanya Yesus tetap selamanya Yesus dalam hidup kita, tidak tergantikan dengan apapun. Saya punya teman dulu berkata begini, saya tidak akan menikah, orang dia cantik, ya, tidak akan pernah menikah dengan siapapun kalau tidak seiman dengan saya. Biar dia, ya mohon maaf, ya, biar dia orang berpangkat, dia orang hebat dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Kita bukan mengolok, bukan menghina, bukan mengejek, bukan. Tapi apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan perkataannya. Pada akhirnya dia menikah dengan orang yang ngupas-ngupas kulit kayu. Jadi kalau kita punya mimpi, kejarlah mimpi itu dan gapailah dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita sudah berkata tidak meninggalkan Tuhan, maka kita harus melakukannya dengan baik, tidak asal-asalan. Yang kedua kata firman Allah ialah itu berarti mereka mengerti Allah yang telah menuntun mereka dari Mesir. Jadi mereka sadar bahwa ketika tidak akan pernah meninggalkan, karena ada sebuah perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa yang telah membawa mereka, membebaskan mereka, melepaskan mereka dari penjajahan Mesir. Bayangkan 430 tahun. Kita 350 tahun dijajah Belanda itu sudah cukup lama. Mereka lebih lama lagi, 80 tahun. 430 tahun. Dan itu mereka sangat menderita. Tapi kalau kita berbeda dijajah, ya, dijajah Belanda, harta kekayaan kita diangkat ke negeri Belanda sana, sehingga mengakibatkan kita miskin. Tapi kalau orang Mesir menjajahnya beda, mereka hanya memaksa kerja rodi, mereka masih makan minum di situ. Itu perbedaannya. 30 tahun. Jadi berada pinak di sana, mereka dijajah, mereka tidak boleh sebagai bangsawan, tidak boleh
punya sampai militer dan lain sebagainya, nggak boleh. Dan menyadari perbuatan Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir. Kalau bukan Tuhan bagi mereka, orang Israel itu tidak akan bisa lepas. Itu sebabnya mereka melihat bagaimana mujizat demi mujizat dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana mereka menjara orang Mesir pada waktu mereka keluar dan mengambil harta mereka, karena Tuhan membuat mereka berkemurahan, karena Tuhan berkata minta daripada mereka dan mereka akan memberinya dengan murah hati, dan itu sungguh mereka nikmati. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya mereka berikhtiar, berjanji untuk tidak melupakan Tuhan, untuk tidak mengabaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya berharap ini tidak hanya masa hidup kita, tapi di masa yang akan datang itu bermanfaat bagi kita. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena orang yang meninggalkan Tuhan itu akan dipermalukan oleh Tuhan, kata firman Allah. Coba saya akan baca dalam Yeremia 17. Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Yeremia 17. Ya pengharapan Israel, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Jadi mereka menyadari itu. Jadi kalau orang meninggalkan Tuhan, penderitaan yang dialami. Dan yang terakhir kata firman Allah, mereka menyadari bahwa hanya Dialah Allah, hanya kepada Dialah mereka beribadah. Jadi tidak ada yang lain yang mereka sadar Allah yang Maha Kuasa itu hanya Dia yang dapat menolong mereka, meloloskan mereka dari segala kesukaran, dari segala penderitaan, hanya Dia. Masih ingat peristiwa Daniel, bagaimana Tuhan melepaskan dia dari segala cengkraman singa-singa itu, karena mulut singa-singa itu dikatupkan oleh Tuhan. Dan Darius mengatakan akan menghajar orang-orang yang menghina Allah Israel. Allahnya Daniel. Karena apa? Hanya Dia yang sanggup melepaskan. Hanya Dia yang sanggup menolong. Hanya Dia yang sanggup mengadakan mujizat. Hanya Dia yang sanggup melepaskan dari cengkraman singa-singa. Dan itu sangat luar biasa. Dan memang Dialah Allah yang Almighty God itu, yang seharusnya kita beribadah kepada Dia, yang seharusnya kita berbuat bakti kepada Dia, yang seharusnya kita dengarkan firman-Nya, yang seharusnya kita taat kepada Dia, yang seharusnya kita menyenangkan hati Dia, yang seharusnya Dialah yang terutama dalam kehidupan kita. Jangan pernah meninggalkan Allah kalau tidak mau dipermalukan, kalau tidak mau binasa, kalau tidak mau mengalami kehancuran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih. Biarkan kami yang mendengar ini berikhtiar dalam hati kami untuk kami tidak meninggalkan Tuhan, sehingga kami menyadari betul-betul tidak ada Allah lain yang kami sembah Bapa di surga, hanya Engkau. Kami beribadah tidak kepada yang lain, hanya kepada Engkau. Karena Engkaulah Almighty God, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, dan Engkau yang dapat melakukan tanda-tanda mujizat itu Bapa di surga. Dan itu sebabnya kami berdoa kepada-Mu, kiranya Tuhan tolong kami untuk terus bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Kalau Engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, dan kalau Engkau percaya dan Tuhan mampu datang kepadamu pada saat ini, di pagi ini, Tuhan mampu menolong engkau untuk menyembuhkan engkau.
Di dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang kau derita, apapun itu, kalau engkau percaya Tuhan mampu hadir dan menyembuhkan engkau saat ini juga. Dalam nama Yesus kami merintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh, oleh jamahan mereka sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang menghadapi beban berat, mari angkat kedua belah tanganmu, serahkan semua dalam tangan Tuhan hidupmu, dan percayalah Tuhan datang menolong engkau. Kalau engkau percaya, mari angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih mereka-mereka yang sedang mengangkat tangan saat ini Bapa di surga. Tuhan tolong mereka, dan Engkau hadir bagi mereka, menguatkan mereka, menopang mereka. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka dalam penderitaan mereka sendiri. Karena Engkau hadir untuk mereka, Engkau mau menolong mereka dalam nama Yesus. Terima kasih pertolonganmu, kebaikanmu bagi mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.